Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Tunisa, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Angkatan 22, dengan NIM 2022310233. Di sini saya akan mempresentasikan seluruh materi AIK 5. Tujuan saya mempresentasikan materi ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah AIK 5. Adapun dosen pengampu yaitu Pak Arman Maulana. Langsung saja materi pertama yaitu pernikahan dan talak. Dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu. Dalam syariat Islam, nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Adapun syarat dan rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Yang kedua, syarat nikah. Kedua, mempelai harus beragama Islam, wali harus laki-laki balik, berakal sehat dan merdeka, dan ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Adapun tujuan dari pernikahan yaitu memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan dan sudah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49, menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Ada talak dan macam-macamnya. Talak adalah bentuk perceraian yang dibolehkan dalam syariat, namun sangat tidak dianjurkan. Dan ada beberapa macam talak. Yang pertama, talak raj'i, talak yang masih memungkinkan untuk rujuk, dan talak bain, talak yang sudah tidak dapat dirujuk kembali. Dan adapun talak hulu, talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Materi kedua yaitu kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Warisan ini diantara secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum warisan ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Pewaris dan ahli waris. Yang pertama, pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dan yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariat. Secara umum, ahli waris dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Dan adapun pewaris dan ahli waris, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang kedua, suami atau istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak memiliki anak, dan 1/8 jika ada anak. Orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anak maupun tidak. Atau saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Berikut contoh kasus kewarisan. Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 100 juta rupiah. Pewaris memiliki istri 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka pembagian warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, istri mendapatkan 1/8 dari harta, yaitu 12,5 juta rupiah, dan sisa harta 87,5 juta rupiah. Dibagi 2 untuk anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Adapun materi ketiga yaitu wasiat. Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberian wasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat mengatur distribusi sebagai harta kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu setelah kematiannya. Adapun dasar hukum wasiat. Dasar hukum wasiat
terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib, misalnya ketika seorang muslim memiliki tanggungan utang yang belum terlunasi. Adapun yang berhak menerima wasiat, yang pertama bukan ahli waris, dan yang kedua orang yang memiliki hubungan dengan pewaris, dan yang ketiga orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun materi keempat yaitu hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan. Selama pemberi hibah masih hidup, hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antara sesama. Adapun jenis-jenis hibah, yang pertama hibah umum atau mutlak, hibah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga tanpa syarat atau ikatan tertentu. Contohnya seseorang memberikan harta kepada saudaranya secara cuma-cuma. Dan yang kedua hibah bersyarat atau muqayyad, hibah yang diberikan dengan ketentuan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Misalnya seorang ayah memberikan tanah kepada anaknya dengan syarat anak tersebut harus menggunakan untuk membangun rumah. Adapun syarat dan hukum hibah. Yang pertama, pemberian hibah atau wahib. Pemberian hibah haruslah orang yang sudah balik berakal dan memiliki harta yang ingin dihibahkan secara sah. Harta yang dihibahkan harus milik pribadi dan bebas dari hak orang lain. Yang kedua, penerimaan hibah atau mahub lahu. Penerimaan hibah harus pihak yang mampu secara syariat untuk menerima hibah, baik ini individu atau lembaga. Penerimaan hibah harus sudah jelas sebelum hibah diberikan. Dan yang ketiga, barang yang dihibahkan atau ma'hub. Barang atau harta yang dihibahkan haruslah barang yang halal, jelas, dan dapat dipindahkan ke pemiliknya. Barang tersebut harus sudah memiliki sepenuhnya oleh pemberi hibah. Adapun hukum hibah. Yang pertama, hukum hibah mubah atau diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam situasi tertentu. Yang kedua, hibah juga bisa menjadi wajib ketika ada hak-hak orang lain yang harus dipenuhi melalui pemberian harta, misalnya dalam konteks pemberian nafkah kepada anggota keluarga. Dan yang ketiga, dilarang menarik kembali hibah setelah diberikan kecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti hibah dari orang tua kepada anaknya. Dan materi kelima yaitu wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf memiliki keistimewaan sebagai amal jariah yang manfaatnya terus mengalir meskipun pemberiannya telah meninggal dunia. Adapun dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Quran, hadis, serta ijma ulama. Wakaf diatur dengan jelas dan syariat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang dianjurkan. Adapun syarat wakaf, yaitu wakif atau pewakaf. Orang yang menyerahkan hartanya sebagai wakaf harus memenuhi syarat. Adapun syaratnya yaitu berakal sehat, balik, mampu bertindak secara hukum atau ahli tasaruf, dan yang keempat, harta yang diwakafkan milik penuh dari wakif dan harta tersebut dalam status halal. Adapun mauquf.
atau penerima wakaf. Wakaf harus ditunjukkan untuk kepentingan umat Islam atau kemaslahatan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial yang terus memberikan manfaat. Adapun mauquf atau harta yang diwakafkan, harta yang diwakafkan harus merupakan harta yang sah dan tidak dapat habis atau musnah dalam waktu dekat. Harta tersebut harus jelas jenisnya, baik berupa tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya yang dapat dijadikan sebagai wakaf. Adapun ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan niat wakaf dari wakif, orang yang berwakaf, kepada nansir atau pengelola wakaf. Jika kabul harus dilakukan dengan kata-kata yang jelas menunjukkan bahwa harta tersebut diserahkan sebagai wakaf untuk selamanya. Adapun nansir atau pengelola wakaf. Nansir adalah pihak yang menerima, mengelola dan menjaga aset wakaf agar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Nansir dapat berupa individu atau lembaga yang diakui secara hukum dan mampu menjalankan amanah wakaf. Selanjutnya materi ke-6, yaitu Hitta Perjuangan Muhammadiyah. Adapun sejarah singkat Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Ki Ahmad Dahlan. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Muslim pada masa itu. Muhammadiyah fokus pada pembaruan pemikiran Islam dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun konteks sosial dan politik Muhammadiyah, pada awal abad ke-20 Indonesia berada dalam masa penjajahan Belanda. Masyarakat Muslim banyak yang terpinggirkan baik secara sosial maupun pendidikan. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan yang berusaha mengangkat derajat masyarakat dengan cara mencerdaskan umat, memberikan pelayanan sosial, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Muslim pada masa itu, Muhammadiyah berfokus pada pembaruan pemikiran Islam dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pentingnya Hitta untuk menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial yang dinamis, Muhammadiyah perlu memiliki Hitta yang jelas. Hitta ini mengarahkan langkah dan perjuangan agar tetap pada jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan organisasi. Adapun contoh penerapan Hitta perjuangan. Yang pertama, dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah mendirikan banyak lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi untuk mencerdaskan umat dan perkuatan iman. Dan yang kedua, pelayanan sosial. Muhammadiyah memiliki banyak program sosial termasuk layanan kesehatan, bentuk bencana, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, keterlibatan dalam kebangsaan. Muhammadiyah aktif dalam berbagai forum, diskusi, dan seminar untuk membahas isu-isu kebangsaan dan keagamaan, serta terlibat dalam politik dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.